Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami di channel Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Pada kesempatan hari ini, mari kita sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan. Bukan sekedar kita mau memohon perlindungan, berkat dan penjagaannya sepanjang hari ini, tetapi lebih dari itu, kita memang membutuhkan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Mari kita mulai, kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan dari awal pujian ini, Engkaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah, ku sembah. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji,
Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu, ya Allah Israel. Maha tinggi Engkau Rajaku, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Syukur kami kepadamu, ya Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau sediakan bagi kami. Untuk kami boleh lebih lagi menyenangkan-Mu di hari ini. Hari ini adalah hari yang indah untuk kami boleh bersekutu kembali dengan-Mu. Untuk kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu selalu sepanjang hari ini. Saat indah, saat indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Ku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan lagu ini dari awal. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya beri waktu untuk berdoa secara pribadi untuk setiap permasalahan pergumulan kita masing-masing. Untuk kita pada kesempatan ini menghadap Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang hidup dan berkuasa. Lagi hadirat-Mu Tuhan, mari kita nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Amin. Menikmati kasih anugerah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini mari kita merenungkan satu kebenaran yang seringkali masih tidak dipahami sampai hari ini.
Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap pagi menjadi kesukaan bagi kami semua sebelum kami memulai hari baru ini. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bangsa Israel menjadi budak di Mesir, lalu Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari Mesir, dan sesampainya di Gunung Sinai diberi hukum Taurat. Tapi rupanya mereka salah mengerti, saudara. Mereka fokus kepada ritualnya, ritual Taurat. Padahal yang dikehendaki oleh Tuhan bukan ritualnya, itu hanya bayangan. Ya, makanya di kemudian hari para nabi mulai mengingatkan. Contohnya dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Rupanya bangsa Israel waktu itu gagal paham. Mereka pikir Tuhan maunya ritual, korban bakaran ini. Bukan itu. Fokus yang sebenarnya Tuhan lebih menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan itu. Ya, kasih setia ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata chesed. Artinya kasih perjanjian itu. Konteksnya itu loyalitas hati, konteksnya di sana. Kasih setia. Jadi Allah tidak berkata aku butuh dombamu, aku butuh gandummu, tidak. Ya, tapi aku rindu engkau mendekat kepadaku. Begitu, beribadah kepadaku itu artinya mendekat juga, bukan ritual. Meskipun Allah tidak menolak sistem ritual, karena Allah sendiri yang memberikan aturan-aturan itu sebagai aturan sementara. Ya. Tapi Allah menolak ketika manusia itu mempersembahkan persembahan atau korban, tapi tanpa hati, atau tanpa pengertian yang benar, atau dibarengi dengan kemunafikan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sementara berbuat jahat. Nah, ini namanya kemunafikan, saudara. Ya, jadi kalau demikian, kita mengerti yang dikehendaki Tuhan bukanlah ritualnya, tetapi substansinya. Intinya apa? Intinya adalah kasih setia manusia kepada Tuhan. Sehingga jika seseorang mengasihi Tuhan dengan kasih setia, ia tentu bisa mengasihi sesamanya dengan setia juga, dengan kasih setia. Inilah penyebab manusia itu gagal mengasihi sesamanya dengan benar. Karena mengasihi bukan dengan kasihnya Tuhan, tapi mengasihi dengan egonya sendiri. Ya. Nah, soal meleset menjadi ritual ini, jangan sampai kita praktekkan juga sekarang. Kalau hari Minggu ke gereja, harus ke gereja karena liturginya, bukan karena liturginya. Karena kalau kita memang cinta Tuhan, nggak usah disuruh. Memang aku ingin datang Tuhan. Itu bukan kewajiban saja, tapi itu kebutuhanku. Beda, saudara. Beda, makanya ritual itu tidak ada artinya sama sekali kalau tidak disertai dengan kasih setia. Ya. Jadi sama seorang istri diberi hadiah oleh suaminya. Bukan hadiahnya, tapi cintanya itu yang penting. Ya. Nah, inilah yang harus mengerti dengan benar, bahwa persembahan yang dilakukan tanpa hati yang benar, dengan tanpa kasih setia, itu menjadi transaksi agamawi. Iya. Nah, kalau persembahan dengan karena hubungan, bukan karena ritualnya, nah itu baru benar. Jadi penggenapannya itu di Perjanjian Baru. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Yohanes 1 ayat 29. Saudara perhatikan di istilah anak domba di situ. Itu adalah seolah-olah menggemakan sistem Taurat. Artinya Tuhan Yesus menggenapi sistem Taurat. Sehingga Taurat sudah tergenapi. Tidak perlu dilakukan lagi segala macam korban itu. Ya. Di Ibrani 10 ayat 1 dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bayangan, saudara. Cuma bayangan. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Itulah sebabnya hari ini seorang Kristen yang benar tidak terikat pada suatu ritual. Tidak terikat pada suatu liturgi. Makanya gereja macam-macam liturginya. Nggak apa-apa. Karena tidak terikat pada satu liturgi. Bukan liturginya yang penting. Bukan ritualnya yang penting. Yang dikehendaki Tuhan adalah kasih setia kita. Kasih setia kepada Tuhan. Kasih setia kepada sesama. Seperti kasih setia kita pada diri sendiri. Untuk membawa diri sendiri kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Ya. Itu saudara. Jadi inilah korban satu-satunya itu Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, jadi sekarang kita pun harus sama. Sebab Tuhan berkata sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita sekarang juga harus menjadi korban. Supaya banyak jiwa diselamatkan juga. Banyak jiwa melihat ada kebenaran yang ilahi dalam hidup kita. Alkitab berkata, biarlah kebaikanmu dilihat banyak orang supaya orang yang melihatnya kemudian memuliakan Allah. Kan begitu. Kita pun harus menyalibkan diri, bukan secara fisik. Tetapi manusia lama kita lah yang harus kita salibkan. Barulah manusia baru itu yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai korban. Sebagai persembahan. Sebagai ekspresi dari kita bahwa kita mau mendekat kepada Tuhan. Itu saudara. Jadi jangan mengatakan percaya dengan mulut tapi tidak ingin dekat-dekat sama Tuhan. Banyak orang begitu, percaya dengan mulutnya tapi tidak mau dekat Tuhan. Kalau hari Minggu tidak mau cari Tuhan. Ya. Tidak mau mendengar pesan Tuhan, malas. Nah, itu dia. Jadi, sekali lagi bukan soal ritual. Manusia yang salah mengerti, dia melakukan ritual. Kalau ibadah harus hari tertentu, waktu yang baik. Padahal ibadah itu setiap hari. Setiap hari harinya Tuhan. Makanya sistem Taurat dibatalkan. Supaya apa? Supaya manusia tidak terpancang pada ritual-ritualnya. Supaya tidak terpancang pada angka-angkanya. Supaya tidak terikat pada aturan-aturan harafiahnya. Kan begitu. Manusia harus berubah menjadi anak Allah. Yang tidak terikat satu ritual apapun. Sebab mendekati Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang diingini Tuhan adalah kasih setia, yaitu hidup kita yang kudus dan berkenan. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Puji syukur, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami terima dari Tuhan. Semuanya adalah berkat jasmani juga berkat rohani. Terima kasih, biarlah Tuhan pakai gerejamu ini, gereja mula-mula GMM, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Menjadi alat di tangan Tuhan untuk membimbing domba-domba Tuhan kepada Sang Pemilik, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.